Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas contoh soal untuk pelajaran bahasa Arab di kelas 7 semester 2. Langsung saja ya, soal yang pertama. Perhatikan teks serumpang berikut. Madza, apa? Fi, di dalam gurfatil julus, di dalam ruang tamu. Jadi apa di dalam ruang tamu? Fi gurfatil julus, di dalam ruang tamu ada yang pertama, alif matbah, jelas salah. Kemudian yang kedua, maktabun wa arikatun. Maktab ini meja, wa arikatun sofa. Berarti jelas jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan instrumen berikut. Fil matbah, di dalam dapur ada watun, peralatan atau alat-alat kasiroh yang banyak. Minha di antaranya sarirun, rak wahizanatun, lemari, jelas salah ya. Televisiun, mungkin di dapur. Ini jelas salah. Kemudian miklatun, wajan, wasikinu, dan pisau. Nah, jelas jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 3. Kedudukan sintaksis kata yang digarisbawahi pada kalimat alal maktab misbahun. Dalam kaidah tata bahasa atau qawaid dinamakan apa? Jadi di kata apa kalimat pertamanya, di sini kata pertamanya dalam sebuah kalimat alal maktab. Nah, jelas ini adalah sebagai khobar muqaddam ya. Jadi jawabannya ya C. Baik, soal selanjutnya soal nomor 4. Ungkapan kalimat di atas tempat tidur ada bantal. Apabila dikonversi ke dalam susunan pola tata bahasa khobar muqaddam, ingat ya, masih ingat tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Kalau khobar muqaddam itu adalah khobarnya didahulukan ya. Khobar muqaddam itu khobarnya didahulukan. Kemudian apa Bu kalau mubtada muakhar? Mubtada muakhar itu muakhar. Muakhar. Jadi mubtadanya tuh diakhirkan gitu loh. Ya. Jadi coba lihat di sini mana sih yang khobarnya tuh didahulukan gitu loh. Mana di sini? Alas sariri wisadatun, fis sariri wisadatun. Di ranjang wisadatun ada bantal. Di atas tempat tidur ada bantal. Jadi jawabannya ya B. Ya. Soal selanjutnya soal nomor 5. Lengkapilah dialog transaksional berikut. Di sini ada dua percakapan, yaitu antara Ahmad dan Umar. Aina baituka, katanya si Ahmad. Ya Umar, di mana rumahmu wahai Umar? Umar menjawab, baiti, rumahku fi titik-titik Ahmad Yani rakmu nomor 7. Biasanya apa fi titik-titik ini? Di jalan gitu kan. Mana di sini yang artinya jalan? Syari. Jalan jelas jawabannya ya B. Soal selanjutnya soal nomor 6. Makna leksikal yang tepat pada frasa yang dicetak tebal. Ini yang dicetak tebal itu yang koribun min. Al-madrasah qaribun min baiti. Sekolah dekat dengan rumahku. Adalah qaribun min ya. Kalau qaribun min artinya dekat dari. Jadi jawabannya yang C. Kalau jauh dari ini ba'idun an. Ya, ini yang karena yang diminta qaribun min artinya dekat dari. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 7. Representasi numerik Arab yang tepat untuk melambangkan nomor telepon 7543. 7 mana? Nah, sudah jelas di sini 7 berarti yang Mbak sama C jelas salah ya, karena pertamanya 3 sama 6, yang C ini 6, yang 7 nih hanya yang A dan D. Kemudian setelah 7 apa? 5. 5 itu dalam bahasa Arab itu seperti 0 gitu ya. Jadi di mana di sini yang jawabannya yang tepat? Jawabannya yang A. 7, 5, 4, 3. Soal selanjutnya, soal nomor 8, lafaz bilangan kuantitatif untuk menyatakan angka 65. Ingat ya, Ibu Suri sudah menyampaikan kalau penulisan Arab untuk angka itu satuannya dulu. Satuannya di sini berarti angka apa? Angka 5 dulu. Nah, 5 apa? Homsatun. Cari di sini yang homsatun. Ini ada homsatun, homsatun, homsatun. Yang ini yang B jelas salah. Karena di awal di sini sudah situn di sini 60, bukan seperti itu kaidahnya. Jadi satuan dulu baru 60. 60 itu apa? Situna. Mana di sini yang situna ya? Alif. Jadi jelas jawabannya ya A. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Isilah titik-titik di bawah ini dengan konjugasi kata kerja yang tepat. Ana, saya minan naumi dari tidur saati pada jam robiah. Robiah itu 4 sobahan pagi. Nah, biasanya apa? Saya bangun gitu kan. Nah, kalau ana berarti ana penambahannya apa berarti di depan? Hamzah atau alif. Mana di sini yang penambahannya alif di depan dari kalimat itu, dari kata itu ya? C, jelas jawabannya ya. C. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Pilihlah morfem atau fi'il mudhari' di sini verba yang selaras dengan subjek. Subjek itu seseorang yang melakukan, gitu, yang selaras. Nah, di sini Aisyah berarti di sini pelakunya adalah Aisyah. Titik-titik ilal madrasah ke sekolah bil hafilah dengan des. Nah, kalau Aisyah berarti kan dia, yaitu Aisyah. Berarti apa? Didahului oleh tak di depan. Yang mana di sini didahului tak? Ini yang B dan kemudian
kenapa kok bukan tadhabuna, tapi jawabannya tadhab? Karena tadhabuna di sini untuk banyak, lebih banyak. Tapi di sini kan yang diminta hanya Aisyah. Kalau Aisyah pergi ya gitu, jadi pakai ya tadhab. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Perubahan struktur morfologi fi'il mudhari dari kata asal yaqra'u jika ditransformasikan menuju kata ganti atau domir anti. Nah, berarti diawali oleh apa? Pertamanya pastinya diawali oleh tak dan di belakangnya ada ya dan nun. Anti. Kalau kita sudah belajar di sekolah itu taktubina. Nah, kalau tak yaqra'u di sini diganti ke domir anti apa? Takroina. Ya, jawabannya ya. Soal selanjutnya, soal nomor 12. Tentukan kata kerja yang selaras untuk mengisi ruang rumpang. Di sini huwa, dia. Titik-titik dersa pelajaran fil ghurfatil mudzakarah di dalam ruang belajar. Nah, tadi kalau Aisyah berarti pakai tak depannya. Kalau kalau huwa atau dia seseorang laki-laki yang dimaksudnya, berarti depannya pakai ya. Ya kan? Mana di sini pakai ya? Ya. C, jelas jawabannya ya. C. Dia yudzakiru mengulang atau belajar pelajaran fil ghurfatil mudzakarah di dalam ruang belajar. Soal selanjutnya, soal nomor 13, terjemahan kontekstual yang tepat dari kalimat ini, dari kata sini arji'u minal madrasah, saya pulang dari sekolah fisaati pada jam al-wahidati jam 1 naharon siang. Mana di sini yang berarti saya pulang dari sekolah jam 1 siang? Ya, B, jelas jawabannya ya. B. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 14. Konstruksi sintaksis di bawah ini yang memuat komponen mubtada muakhor. Nah, ingat ya, mubtada muakhor secara tepat secara tepat dan teratur adalah, ingat ya, kalau mubtada muakhar itu berarti mubtadanya diakhirkan, khobarnya didahulukan. Jadi yang mana di sini? Nah, ini ada aturan penulisan ya. Jadi ini hasilnya fil hammam seperti ini ya. Fil hammami sobun. Jadi di dalam kamar itu ada sabun. Jadi jawabannya ya B ya. Kemudian soal selanjutnya, soal terakhir ya, untuk jenis soal yang pilihan ganda biasa ya, pilihan ganda. Di sini Ibu membahas 15 soal dan ini adalah soal yang terakhir. Notasi bilangan dari kata thamani isyruna apabila direpresentasikan atau dirubah ya dalam angka numerik Latin berapa? Thamani 8 isyruna 20 berarti 20 jelas jawabannya ya. Ah, baik, selanjutnya yaitu contoh soal pilihan ganda kompleks ya. Ada 5 soal. Yang pertama, klasifikasikanlah komponen entitas benda yang secara logis berada di dalam ruang tidur. Ghurfatun naumi. Fi ghurfatin naumi, di dalam di dalam kamar tidur. Ada apa biasanya? Karena ini pilihan ganda kompleks berarti jawabannya lebih dari satu ya. Jadi ini ada alif dan a, kasur ya, jelas ya, wajan nggak mungkin ada di kasur, kemudian lemari, jadi A dan C. Baik, soal selanjutnya, analisislah kalimat di bawah ini, manakah susunan yang memuat formula khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ingat ya, kalau khobar muqaddam itu khobarnya didahulukan, mubtada muakhar itu mubtadanya diakhirkan, dan ciri-cirinya yang bisa disebut khobar muqaddam itu di sini di depannya itu ada kata amama, waro'a, tahta, fi, ala, fauqa itu ya. Jadi di sini ada amamal baiti hadiqatun, di depan rumah ada kebun, waro'al madrasah masjidun, di belakang sekolah ada masjid. Jadi jawabannya A dan C. Bu, kenapa yang Mbak sama Dal salah? Salah karena tidak ada penjelasan tentang menunjukkan huruf atau apa gitu kan. Huruf jer dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut soal nomor 18. Identifikasilah ketepatan konversi lambang angka Arab, ya kan, yang valid. Nah, yang A kita lihat hamsatun wa arbaun, betul ya, 45, betul. Jadi jawabannya valid. Kemudian yang B salah satu, 3 ini. Wa isyruna 23, salah ya. Kemudian yang C sab'ata asyara 17, betul. Kemudian yang D isnani 2 wa isyruna 22, sedangkan di sini 21 berarti salah. Jadi jawabannya ya alif dan jim ya, jadi A dan C. Soal selanjutnya, pilihlah verba fi'il mudhari yang memiliki kesesuaian afiks huruf mudhari'ah saat berpasangan dengan domir anta. Ingat kalau anta berarti apa? Taktubu dan takra'u ya kan. Kalau A ini kenapa Bu kok bukan akra'u? Karena di sini ana, saya yang membaca. Kemudian yaktubu itu huwa, dia yang menulis gitu kan. Nah, kalau anta itu berarti takra'u yang C dan taktubu. Takra'u anta, takra'u kamu membaca, kamu sedang membaca, taktubu kamu sedang menulis. Jadi 19 jawabannya ya A dan C. Soal selanjutnya, soal terakhir di pilihan ganda kompleks, yaitu
Tentukan dua kluster teks aktivitas kontekstual di bawah ini yang secara fungsional dilakukan di kawasan sekolah fil madrasah. Di sekolah ya, saya belajar sains. Sudah jelas ya. Alif. Adrusul ulum. Jelas kalau di sekolah ya belajar sains gitu kan, ilmu pengetahuan. Jadi jelas jawabannya yang A ini betul ya. Kemudian yang Mbak saya bangun tidur astaiqidu minan naumi jelas salah. Kemudian yang C, al ambu ma'al asadiqo fil mal'ab. Saya bermain bersama teman di lapangan. Ini juga betul ya. Jadi jawabannya ya alif dan jim atau A dan C. Baik, kita lanjutkan di contoh soal menjodohkan. Di sini ada dua contoh soal menjodohkan ya. Langsung saja. Asosiasi ruangan di rumah. Di sini ada lajur kiri, sebelah kiri ada kosakata, kemudian di sini ada lajur kanannya ada pilihan jawabannya. Jadi tinggal dijodohkan. Yang pertama, ghurfatul akli, ruang makan. Jadi ya, C. Kemudian matbah itu dapur. Berarti lurus ini ya. Kemudian hammam, kamar mandi. Seperti itu. Jadi satu dan C, 2 dan B, 3 dan A. Yang ini salah. Kemudian, bukan salah, maksudnya agak ada gandengannya. Kemudian, soal yang kedua tentang contoh soal dari soal menjodohkan. Asosiasi bilangan dan kosakata lokasi. Nah, di sini lajur kiri ada pernyataan, kemudian di sini ada jawabannya sama seperti tadi ya. Jadi di sini ada angka 93. 93 berarti tiganya dulu ya. Salah satu watis'un. Jadi 1 dan B. Kemudian bahasa Arab dari kata jauh dari. Ba'idun an. Jadi 2 ke A. Kemudian angka 54 dalam bahasa Arab. Ingat empatnya dulu, satunya dulu ya. Apa? Arba'atun 50 wa khamsuna. Jadi 3 dan C. Baik, jenis soal yang terakhir yaitu jenis soal benar salah. Di sini ada jumlahnya ada 3 ya soalnya. Yang pertama di sini langsung saja tata bahasa tentang khobar muqaddam. Nah, jadi di sini ada sebuah kalimat, nanti ada sebuah pernyataan. Kalian di situ tinggal dipilih ya, ini salah apa benar gitu kan. Nah, ini tahtal maktab di bawah meja silamu. Nah, baik di sini susunan kalimat yang salah menurut kaidah khobar muqaddam. Oh, ini mungkin ya. Silamun. Silamun tahtal maktab. Kalau memang di sini tulisannya tahtal maktab, silamun. Itu berarti benar kan? Susunan valid, dzaraf didahulukan. Tahta itu kan dzaraf didahulukan. Berarti ini harusnya benar ya, bukan salah, benar. Jadi yang A ini benar ya. Tahtal maktab karena di sini valid sudah kan dzarafnya yang didahulukan. Kalau khobar muqaddam ya kan? Susunan kalimat yang benar di sini berarti ini benar ya. Ini keliru. Benar menurut kaidah khobar muqaddam. Kemudian yang B, kalimat alal jidar saatun memiliki arti kontekstual di atas meja ada jam. Jidar di sini bukan meja ya, tapi dinding. Jadi artinya yang benar adalah di atas dinding. Di atas dinding ada jam. Jadi soal nomor 23 ini yang pertama itu benar ya, B. Kemudian yang kedua ini salah. Seperti itu. Soal selanjutnya soal nomor 24. Bilangan angka ya, tentang bilangan angka. Grafem angka V ini di dalam tulisan Arab dibaca sitah atau 6. Salah ya, karena kalau V dalam bahasa Arab itu dibaca apa? Sab'ah atau 7. Jadi yang A salah. Kemudian yang B angka berapa ini? 89. Jika dikonversi dalam huruf Arab berbunyi 89. Berarti 9-nya dulu. 9 itu apa? Tis'atun. 80 wa samanuna. 89. Jadi ini benar ya. Alasannya sesuai aturan satuan disebut mendahului puluhan. Jadi satuannya dulu gitu kan. Ingat ya, dalam bahasa Arab itu kalau angka itu satuannya dulu. Baik, soal yang terakhir ya. Konjugasi verbal mudhari. Yang A ya. Guna menyatakan ungkapan kamu perempuan sedang membaca pada kalimat mudhari yang absah. Iyalah kalau anti takroina. Nah, anti takroina. Betul ya? Kalau anti takroina, anta takrou, anti takroina. Memiliki sufiks ya saktah dan nun tanda domir anti. Anti tak di depan. Takroina ya saktah. Ini kan ya itu di situ ada ya dan nun ina takroina. Jadi yang alif benar. Kemudian yang ba komponen lex verba mudhari yadhabu secara fungsional ditujukan bagi subjek pembicara tunggal ya kan. Kalau yadhabu itu untuk anak. Bukan ya, kalau yadhabu itu huwa dia, berarti ini jelas salah. Alasannya kenapa? Domir ana mewajibkan prefix huruf hamzah di depannya kalau ana harusnya.
Ya kan? Kalau ana harusnya adhabu. Kalau yadhabu itu harusnya huwa yadhabu. Nah, ini adalah 25 contoh soal asesmen akhir tahun. Silahkan dipelajari dan dimengerti, difahami ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.